Anda kembali menyaksikan IDX Opening Bell. Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Finex Berjangka, Nanang Wahyudin. Selamat pagi, Pak Nanang. Ya, Pak Nanang, ini harga emas sudah kembali ke level 1.800-an. Nah, ini apakah ini adalah saat yang tepat untuk akumulasi beli atau bagaimana dari Anda? Ya, kita lihat pergerakan yang sempat mengalami di awal minggu ini sampai ke 1920, pada akhirnya di 2 hari terakhir mengalami tekanan dan berada di level 1.800. Level yang saat ini bisa dikatakan bisa untuk melakukan akumulasi, walaupun kita melihat bahwa potensi tersebut masih dianggap belum cukup tepat karena ada beberapa area yang dikatakan lebih rendah, supportnya dia di 1840, itu menjadi area yang bisa untuk kita lebih bisa dikatakan psikologi support yang untuk melakukan pembelian, karena kondisi eksternal juga kita lihat keputusan dari Presiden Amerika Donald Trump yang menunda ataupun menahan untuk tidak memberikan stimulus ini membuat tekanan terhadap pergerakan emas itu sendiri. Di satu sisi, Jerome Powell, ketua The Fed sendiri, ini mengharapkan adanya langkah-langkah yang lebih cepat, baik kebijakan moneter maupun fiskal, itu dipadukan untuk membuat pertumbuhan ekonomi di Amerika, proses dari pandemi ini tidak terlalu lama mengalami tekanan. Nah, ini yang membuat pasar saat ini sedang menunggu apakah dari Amerika khususnya Trump ini untuk siap melakukan stimulus. Nah, kita lihat mungkin perkembangan yang terjadi adalah menjelang The Fed nanti pertemuan di akhir bulan, apakah nanti ada statement yang akan dikeluarkan oleh ketua The Fed sendiri, ya. Dan ditambah lagi menjelang pemilu yang dilaksanakan bulan depan, kita lihat kabar yang terbaru juga bahwa Donald Trump sendiri itu sudah menunjukkan bahwa menggunakan stimulus yang kecil, dan artinya di sini menggunakan dana yang masih ada pada stimulus pertama. Nah, ini yang membuat kita lihat pergerakan saham itu mengalami lompatan yang cukup baik, khususnya tadi Amerika, dan imbasnya pada sesi perdagangan Asia hari ini itu mengalami penguatan. Dan bila mana ini terjadi, mungkin ini sebagai lampu hijau bahwa Trump sendiri tidak dalam artian bersifat lunak mengenai kebijakan fiskalnya, begitu, Mas. Nah, dengan sentimen-sentimen seperti itu nih Pak, seperti apa target emas hingga akhir tahun? Oke, kita lihat bila mana ini terjadi, kita lihat kondisi di global sendiri sedang mengalami perlambatan yang cukup signifikan, ya, penurunannya. Bila dengan stimulus yang disiapkan ataupun yang nanti akan dikeluarkan oleh The Fed, mungkin dan juga dari bank sentral utama lainnya, ini bisa mendorong emas sendiri akan kembali berada di psikologis dalam artian di sini berada di area 2000-nya, walaupun kita lihat lompatan ke arah sana itu perlu adanya suntikan, baik itu dari data ekonomi maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat di berbagai macam di negara-negara utama maupun dari kebijakan dari bank sentral. Dan saya melihat potensi untuk emas mengalami penguatan masih bisa terjadi, begitu. Baik. Pak, ini Omnibus Law resmi menjadi undang-undang. Apa dampaknya terhadap pasar komoditas nih, Pak? Iya, kita lihat efek dari komoditas sendiri, kita lihat efeknya adalah dari pergerakan mata uang kita sendiri, yaitu rupiah. Bila mana ini menjadi nilai presiden buruk dalam artian undang-undang tercapai, tapi kita sisi ada yang kontra. Kita lihat aksi massa ataupun aksi demo yang terjadi ini kemungkinan besar bisa mempengaruhi sentimen yang ada, dan kita lihat juga diharapkan pergerakan yang dari komoditas sendiri dengan melemahnya rupiah ini kemungkinan bisa menjadi bargaining juga terhadap, kita lihat apalagi CPO yang terjadi di Amerika, adanya penghadangan dan artian di sini tidak boleh masuk impor dari kelapa sawit ataupun CPO dari Malaysia dan Indonesia, dan ini membuat penurunan yang terjadi pada pergerakan harga CPO sendiri. Dan kita mungkin yang di sini dengan tersebut kita lihat potensi untuk menguat harga CPO khusus kelapa sawit itu masih akan mengalami potensi untuk menguat. Di satu sisi demand ataupun
keinginan menjelang akhir tahun sendiri, berbagai macam faktor seperti dari penggunaan dari biodiesel sendiri ini masih menjadi peluang bahwa harga komoditas berpotensi mengalami penguatan. Begitu juga. Dan kita lihat dari harga minyak dunia juga perlahan tapi pasti masih berada mempertahankan area $40 per barelnya. Begitu. Ya, baik. Nah ini transaksi kopi terus meningkat nih Pak di pasar komoditas. Apakah sudah bisa diperhatikan hal ini Pak? Ya, untuk komoditas sendiri khususnya untuk kopi sendiri ini terus beranjak naik ya. Kita lihat dari beberapa perdagangan terakhir ini masih menguat dan akumulasi kita untuk buy ataupun pembelian terhadap kopi sendiri itu masih bisa berlanjut. Walaupun satu sisi kita harus mempertimbangkan lagi faktor eksternalnya dan atau eksternal dan internalnya. Kita lihat dari produksi, kita dari permintaan maupun kita lihat sudah mulai adanya pelandaian yang terjadi pada permintaan, itu bisa jadi membuat koreksi yang terjadi pada permintaan harga komoditas kopi. Dan satu sisi melihat bahwa komoditas kopi itu masih alternatif di tengah. Kita lihat khusus untuk komoditas logam mulia ataupun di minyak, untuk komoditas yang untuk kopi sendiri itu masih menjadi favorit di tengah kondisi yang terjadi pada pandemi kayak gini. Begitu. Baik. Nah, selanjutnya ini ada saran apa nih Pak untuk para investor dari Anda setidaknya untuk hingga akhir tahun ini? Oke. Untuk pergerakan mungkin kita bisa melihat di pasar komoditas, melihat rumor yang ada, kondisi dari kondisi global, kita melihat kebijakan dari The Fed, kita lihat juga kebijakan dari pemilu yang terjadi di Amerika, kan kita geopolitik yang terjadi di Azerbaijan dan Armenia ini mempengaruhi sentimen, mengaruhi pergerakan pasar, dan kita lihat pergerakan itu sendiri akan membuat dolar, ya khususnya dolar yang menjadi mata uang acuan bagi mata uang lainnya ini cenderung bersifat variatif. Fluktuasi itu akan cenderung bergerak besar, dan kita lihat bila mana stimulus nanti gagal, otomatis dolar akan mengalami pelemahan, ya kan. Ditambah lagi mungkin The Fed sendiri masih akan untuk menaikkan suku bunga, dan kabarnya dia akan siap untuk melakukan menaikkan suku bunga di tahun depan, dan kemungkinan ini bisa menjadi pergerak. Dan artinya sentimen market sendiri menjelang akhir tahun ini masih cenderung diwarnai oleh kondisi pandemi corona. Upaya-upaya untuk pemulihan melalui vaksin itu menjadi nilai positif bagi pelaku pasar, dan kita lihat dan itu semua bisa mendorong harga saham naik, aset berisiko juga naik, khususnya untuk mata uang utama seperti pound sterling maupun euro maupun Aussie maupun logam mulia itu masih berpotensi mengalami penguatan hingga akhir tahun. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanang atas informasi dan waktunya, dan sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Baik, pemirsa, demikian tadi analis PT Finex Berjangka Nanang Wahyudin.